Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa yata'awwadhu al-qari'u qabla qira'atil Fatihah. Ini masih berbicara tentang rukun salat yang salah satunya adalah membaca Fatihah. Dalam baca Fatihah pun ada aturan, gitu ya. Ada ketentuan sehingga bacaan yang dinyatakan sah dan tidak sah itu kayak apa gitu ya. Mana yang harus dibaca dan mana yang disunnahkan yang menyertai Fatihah itu yang sebaiknya dibaca gitu. Wa yata'awwadhu lan maca ta'awud. Ta'awud itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yata'awwadhu lan membaca ta'awud sapa al-qari'u. Qari itu orang yang membaca Fatihah qabla qiraatil Fatihah. Jadi disunnahkan untuk membaca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan wal basmalah itu, jadi kalau ta'awud, qiraat ta'awud itu hukumnya qabla al basmalah itu hukumnya adalah sunnah. Ini masih wal basmalah itu utawi basmalah iku ayatun minal Fatihah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah ayatun minal Fatihah. 5 krono hadis ruwiyah yang diriwayatkan opoma annahu saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adda al-Fatihata, ada menghitung kan bi al-Fatihata ing Fatihah sab'a ayatin ing itu pira-pira ayat. Wa ada lan menghitung sapa Nabi ayatan ing satu ayat minha saking Fatihah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini dasarnya dalam mazhab Syafi'i bahwa bismillah itu termasuk salah satu ayat ya, ayat yang pertama di dalam bacaan Fatihah itu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Fi Tarihi. Warwalan riwayatkan sapa Ad-Darqutni an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini belum, masih saya baca sedikitnya. Nanti lembaran kedua baru ini nyambung sedikit. Qala dawuh sapa Nabi, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Annahu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, idza qara'tum alhamdulillah. Nalikane membaca sira kabeh alhamdulillah, faqra'u maka membaca sira kabeh bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Innaha karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim iku ummul Quran. Innaha sesungguhnya, betul? Bismillahirrahmanirrahim iku ummul Quran wa ummul kitab. Innaha sesungguhnya bismillah. Alhamdulillah ya. Innaha sesungguhnya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya iku ummul Quran wa ummul kitabi wa sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, lah ini ya, baru masuk yang saya kirim itu fotokopiannya. Wa bismillahirrahmanirrahim, iku ayatun merupakan, iku ikhda ayatiha. Salah satu dari ayatnya Al-Fatihah. Iku ikhda ayatiha, salah siji ini, piro-piro ayati Fatihah. Jadi ini dasar hadis ya, dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i untuk menentukan bahwa bismillah itu adalah merupakan ayatun minal Fatihah. Warwalan meriwayatkan sapa Ibnu Khuzaimah bi sanadin shahihin dengan sanad yang sahih an Ummi Salamah, saking sahabat Ummi Salamah. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ada bismillahirrahmanirrahim ayatan ing satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ay ila akhirah iku 7 ayatin. Hitungannya jelas ini. Jadi 7 ayat itu semua ulama sepakat bahwa Fatihah itu dari 7 ayat. Hanya yang terjadi perbedaan cara menghitung ayatnya itu tadi ya. Kalau mazhab Syafi'i dengan 2 mazhab yang lain selain Abu Hanifah itu menyebutkan bahwa bismillah termasuk di dalam.
Abu Hanifah juga sama. Abu Hanifah itu sama menyebutkan bahwa Fatihah itu 7 ayat. Cuman menghitungnya dia tidak dari bismillah. Dalam bacaan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas apa nanti Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu titik satu itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Fatihah itu sebagai sab'ul masani itu sepakat. Sab'u itu 7 ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Hanya apakah dimulai dari alhamdulillah atau dari bismillah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Tapi jumhur itu mayoritas dari para madzhab itu, para imam menyebutkan bahwa bismillah termasuk dalam Fatihah itu. Wa kadzalika at-tasydidatu minal Fatihah. Wa kadzalika lan kaya mengkono bismillah at-tasydidatu utawi pira-pira tasydidnya iku minal Fatihati termasuk saking Fatihah. Jadi tasydid tasydid itu juga termasuk dari Fatihah. Wa hiya arba'a syarata syiddatan. Wa hiya utawi tasdidat dalam Fatihah itu dihitung ya. Karena tasdid itu satu huruf ya. Ya kan sama dengan satu huruf ya. Farro asalnya faroro kan gitu ya. Aldo asalnya aldoto, itu sama dengan satu huruf itu. Jadi tasdid yang ada di dalam Fatihah itu termasuk menjadi bagian dari Fatihah. Sehingga mocone ya kudu terbaca, tersebutkan gitu ya. Wa ya utawi tasdidat iku arba'a syarata 14 apane syiddatan. Minha iku setengah saking arba'a syarata salasun fil basmalah. Dalam bismillah ada 3 tasdid. Nah, itu dihitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah ada 3 tasdid. Walau khaffafa maka lamun membaca takhfif. Takhfif itu ya lawannya tasydid tadi. Khaffafa maka lamun maca takhfif enteng sop peman minna saking Fatihah. Ya, mana gak diwaca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Namanya takhfif, tidak ditasydid. Minna saking Fatihah tasydidatan yang satu ayat tasydid. Batalat maka menjadi batal opo qiraatu tilkal kalimati bacaane mengkono kalimat. Ya, otomatis kalau kalimat dianggap batalat ya otomatis Fatihah dianggap tidak sah. Batalat juga gitu. Batalat. Litaghayyurihi an-nazma. Litaghayyuri karena oleh taghayyur itu merubah. Takhfif tadi itu khaffafa. Litaghayyuri karena oleh merubah takhfif khaffafa tadi an-nazma ing urutan. Nazm itu artinya ing urutane bacaannya itu tadi. Li'annaha hayatun li hurufiyya al-musyaddadah. Li'annaha karena sesungguhnya tasdidat iku hayatun merupakan hayat li hurufiyya maring pira-pira hurufnya Fatihah al-musyaddadati. Hayat itu bentuk li hurufiyya maring pira-pira hurufnya Fatihah al-musyaddadati kang ditasydid. Titik walau abdullah dhadan bidhain dhad diganti dha. Jadi makanya harus bacaannya harus tepat. Fi kalimatil dhalina ing dalam kalimat dhalin diganti adzalin gitu ya. Lam tasihha maka ora sah apa qiraatuhu bacaannya man. Litil kalimati mari mengkono kalimat. Enggak dinyatakan tidak sah. Dinyatakan apa? Tidak sah. Ketika dhad itu diganti dengan dhad. Fil asakhi menurut kaul yang asakh. Bitaghayyuri karena oleh merubahnya man an-nazma ing urutan. An-nazma ing urutan bacaan. Wajibulan wajib. Wajibulan wajib. Opo tartibu
Wajib itu berarti harus ya. Wajibu lan wajib apa tartibu ayatil Fatihah. Tartib itu artinya mengurutkan, mentertibkan piro-piro ayatnya Fatihah. Wa mualatihalan mualah. Mualah itu nyambung. Wa mualatihalan nyambungi Fatihah. Jadi wajib tartib ayat, kemudian wajib mualah. Biaya sila kelawan yento sambung. Opal kalimatu kalimat, ba'duha sebagian kalimat, biba'din dengan sebagian yang lain. Jadi nggak boleh dipisah-pisah. Pokoknya bacanya alhamdulillah, menang ya. Bismillahi rabbil alamin. Itu tidak boleh. Harus mualah. Paham ya? Harus apa? Mualah. Biaya sila, ba'duha biba'din. Wala yafsulu lan ora kena memisah fasala. Wala yafsulan ora kena misah sopoman illa biqadari tanaffus, kecuali kelawan perkiraan tanaffus, bernafas. Wala yafsulan ora kena misah sopoman illa biqadari tanaffusi, kecuali kelawan kadar itu kelawan perkiraan bernafas. Ittibaan krono mengikuti lisunnati maring hadis. Jadi kalau hanya sekedar tanafus itu tidak sampai mengganggu terhadap mualah tadi itu ya. Ma'akhobari sertanya adanya hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu salatas sira kabeh kama ra'aitumuni kaya oleh melihat sapa sira kabeh ni ing ingsun usalli salat sapa ingsun. Al-mutaqaddimu kang dahulu. Fa in takhallala dzikra. Fa in takhallala mukalamun nyela-nyelani opo zikrun failnya. Fa in takhallala mukalamun nyela-nyelani opo zikrun zikir ajnabiyun kang liyo, maksudnya selain bacaan Fatihah ya. Semuanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, terus dia maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar gitu ya. Zikrun akhir itu. Ini karena hukum itu kan harus menyediakan diri ya dengan segala macam kemungkinan yang sifatnya predictable ya, predictable apa ya, yang sebenarnya dimungkinkan itu akan terjadi kasus itu. Nah, hukumnya mesti siap no itu, hukum fikihnya disiap no. Kok apa nek mau cokok gini macam itu namanya memprediksikan terhadap sebuah kasus, predictable-nya itu di sana. Makanya kitab itu semakin luas penjelasan kitab, semakin banyak lau-lau itu. Andai kata kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana gitu. Tapi kalau kitab itu mukhtasar yang ringkes, ya enggak pakai kalau yang pokok saja dulu. Kalau itu nanti gitu ya. Ya kalau sudah syarah atau penjelasan itu baru berbicara kalau itu tadi. Yang sifatnya prediktif ya, predictable itu tadi. Fa in takhallala maka lamun nyelani apa zikrun zikir ajnabiyun kang liyo la yata'allaqu yang tidak ada kaitan apa zikir bis salati sob apa zikir koto amuka dianggap memotong apa zikir al muala ta ing muala. Jadi ingat ya tadi syaratnya bacaan itu harus sifatnya apa? Mualah, apa? Mualah. Jadi satu tartib ayat itu harus. Dalam bahasa fikih itu ada dua istilah itu ya. Ada istilah tartib itu berarti berurutan. Lalu ada istilah mualah. Apa namanya? Mualah itu. Jadi tidak boleh dibalik bacaannya itu. Ya harus dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Itu namanya tartib. Ya. Tidak boleh langsung baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang penting kan 7 ayat. Enggak. Bukan persoalan 7 ayatnya, tapi harus ada ketentuan bahwa 7 ayat itu harus tartib. Tartib strukturnya itu harus terbaca. Yang kedua harus ada mualah. Apa namanya? Mualah. Mualah itu nyambung. Jadi tidak boleh terjadi pemotongan dengan diam atau dengan bentuk zikir yang lain. Itu tidak boleh. Nah itu wa taswihu la yata'allaqu bis salat. Qata'a maka menjadi terputus opal mualatu mualah.
Wa in qalla meskipun sedikit, wa in qalla meskipun titik apa zikir, contohnya katahmidi kayak ini membaca alhamdulillah. Anak wahim terus kemudian kita selani baca alhamdulillah. Baru kemudian diterus mana? Itu malah namanya qatul mualah. Apa namanya? Qatul mualah. Malah tidak boleh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim, jebret, wahing, ya, terus baca alhamdulillah. Terus baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Meskipun itu sedikit zikirnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi ini aturan fikihnya dan ini ilmunya kayak begini nih ya. Kalau kemarin kita sholat kan ya, pokoknya sholat baca Fatihah kan, menurut orang kadek mikir bagaimana ketentuan hukum kalau terjadi begini-begini gitu ya. Katahmidi kayak membaca tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah. Indal atosi ketika ada yang bersin. Indal atosi ketika bersin, atos. Wa ijabatil muadzin lan ijabah. Ijabah itu jawab orang yang adzan. Wa ijabatil muadzini lan jawab maring wong sing adzan. Wa tasbihu lan tasbih lidakhili bagi orang yang masuk. Subhanallah itu. Illa idza kana kecuali ento ono sapa man iku nasian lupa. Jadi kalau lupa enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dengan sengaja maka itu bisa dianggap qatul mualah. Kalau bacaan itu dianggap terputus, tidak lagi mualah ya berarti tidak sah bacaan. Harus diulang gitu ya. Fa in ta'allaqa fa dzikru bis sholati. In ta'allaqa maka lamun berkaitan apa zikir bis sholat. Jadi tadi zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bis sholat iklan sholat. Contohnya kata amin, bacaan amin. Bacaan amin itu ada kaitan dengan sholat. Di qiraatil imami karena bacaannya imam. Wa fathihi alaihi. Talqinul ayati inda tawaqqufi fiha. Lan talqin. Fathih itu artinya talqinul ayat inda tawaqqufi fiha. Fathih lan memfathah itu. Memfathahnya makmum alaihi ingatasi apa tadi? Atau wa talqi wa fathilan oleh menuntun imam alaihi ingatasi makmum idza tawaqqafa nalikane membaca waqaf sapa imam fiha ing dalam Fatihah. Fala yaqta'u maka tidak memutus apa takmin dan fathi tadi. Fathi itu mengikuti ya, talqin itu mengikuti bacaan imam. Kalau terkait dengan kemanfaatan sholat atau kemaslahatan sholat masih ditoleransi tidak apa-apa. Fala yaqta'u mu'alata fil asakhi. Lina bidzalika karena disunnahkannya bacaan amin. Lina bidzalika lil ma'mumi ikuti ma'mum. Itu ya. Jadi dalam sholat itu ada istilah maslahatis sholat. Ada perbuatan yang ditoleransi, yang perbuatan itu karena masih terkait dengan kemaslahatan sholat. Kalau yang tidak terkait dengan kemaslahatan sholat, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang menjadikan tidak sahnya sholat itu. Linat bidzalika lil ma'mum. Wa kadzalika lan kayak demikian. Fala yaqta'u. Fal kadzalika wa kadzalika kayak mengkono yaqta'u saja. Wa kadzalika kayak mengkono yaqta'u. Yaqta'u menjadi terputus sopal mualatu yaqta'u maka memutus, yaqta'u memutus. Al mualata ing mualah opo as-sukutu filenya di belakang. Yaqta'u memutus al mualata ing mualah opo as-sukutu diam. Al-amdu kang sengaja at-tawilu kang suwe. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Meneng suwe gini kayak orang kusuk gitu ya. Pura-pura kusuk kemudian baru Ar-Rahmanir Rahim. Wah, apa istilahnya? Pegawe koyok sakral-sakral gitu ya. Malah justru tidak sah itu. As-sukutu tawil termasuk qatul mualah ya. As-sukutu tawil diam yang agak lama di dalam bacaan itu termasuk apa? Qatul mualah, memutus itu. Li syarihi bil i'rad. Li syarihi karena oleh memberi isyar itu pengertian. Oleh memberikan pemahaman man, pengertian man bil i'rad kelawan i'rad berpaling. Wakadzalika kayak demikian yaqta'u.
yaqta'u memutus al-mu'ala ta'ing mu'ala apa sukutun yasirun qasada kang bermaksud sapa wong bi kelawan sukut qad al-qiraah. Kalau dengan sengaja memutus meskipun sebentar itu juga qadul qiraah. Fil as-sahih dalam qauli yang lebih sahih. Jadi makanya kenapa imam itu diutamakan yang ngerti fikih gitu ya. Bukan yang bacaannya yang bagus, tidak. Beda dengan adzan. Kalau adzan itu diutamakan yang suaranya baik. Jangan ngerti fikih orang apa adzan. Mungkin nggak ada kaitannya karo fikih ya. Tapi untuk jadi imam itu bukan suaranya yang dipentingkan. Yang dipentingkan adalah pemahaman, kealimannya di bidang fikih. Dia harus menguasai fikih sholat itu paling tidak itu. Ya yang terkait, fikih sholat dan terkait. Masuk fikihnya wudhu barang itu. Sebab dalam sholat itu yang diutamakan atau prioritas konsentrasi atau fokusnya itu pada keabsahan, sah apa tidak sah. Ya. Sehingga imam itu diutamakan yang alim, yang faqih. Sehingga kalau mau ada orang yang hafal Quran tapi tidak faqih, ada yang faqih itu ahli fikih, tapi dia tidak hafal Quran, diutamakan yang wakadzalika yaqta'u al-mu'alah. Apa sukutun yasirun. Wasada bihi qad'ul qiraati fil as-sahih. Kenapa? Li ta'thiril fi'li, karena taksir artinya akan berefek ya. Li ta'sir fi'l karena oleh berefek membekasnya fi'il perbuatan ma'an niyati beserta niat tadi ini. Jadi meskipun yasirun tapi kalau dengan sengaja dia diam itu tadi sebentar, maka itu termasuk qad'ul mu'alah gitu. Atau termasuk apa? Qad'ul mu'alah. Karena kelil wadi'ah kayak ini memindahkan al-wadi'ah fi mahalliha. Biniyatil khiyanah. Karena tak sugeng. Kan mindah wajir gorin. Nak mobil mom. Ngedun semen. Karena il wadi'ah. Ya gini siapa? Inilah. Engkau rene tak sugeng. Karena il wadi'ah. Kayak gini gak Bang? Anggur ini sugeng. Karena il wadi'ah. Contohnya niat tadi nih ya. Memindahkan wadi'ah. Wadi'ah itu titipan barang. Di mahaliyah ing dalam tempatnya wadi'ah. Biniyatil khiyanati dengan niat khianah. Orang kalau dititipi barang, itu dia kewajiban dia hanya menjaga sesuai dengan tempat yang semestinya, penjagaan yang sewajarnya. Ketika lalu barang yang dititipkan itu terjadi kerusakan, dia tidak tanggung jawab. Dia tidak wajib untuk menggantikan atau mempertanggungjawabkan terhadap kerusakan atau kehilangan barang itu. Gitu. Tetapi kalau dia memindahkan barang itu dengan niat khianat tadi ini, khianat itu artinya dia kepingin punya maksud-maksud tertentu, merusak atau menguasai barang itu, maka niat itu menjadi taksir. Taksir itu artinya menjadi punya efek bahwa perbuatan yang sama-sama memindahkan, tapi yang kalau memindahkannya niati kanggo menyelamatkan barang itu, paham ya? Sementara satu sisi adalah niatnya untuk apa istilahnya mengambil atau menguasai ya atau merusak barang itu, maka berbeda akibat hukumnya, paham ya? Itu namanya taksirul fi'li. Wis tak pindai barangnya. Tapi niati dia kanggo apa? Kanggo ingin mengambil barang itu atau merusak barang itu, maka pemindahan barang ini akan berakibat terhadap wajibnya mengganti kalau terjadi kerusakan. Tapi kalau memindahkannya itu adalah dalam rangka dia memang sebagai bentuk tanggung jawab untuk apa jenenge? Atas dasar itu, maka itu tidak berefek terhadap tadi ini ya, doman. Doman itu tidak berefek terhadap memberikan ganti rugi tadi itu ya. Nah itu maksudnya niat. Makanya sama dengan orang niat ketika tadi loh, apa? Sukutun yasir. Kalau dengan sengaja qasada bi qat'ul qiraah, ya otomatis terjadi qat'ul mu'alah. Terjadi apa? Qat'ul mu'alah. Tapi kalau dia berhentinya karena ingin bernafas, juga apa-apa, gitu ya. Makanya niat itu taksirul fi'l. Niat itulah yang akan
mempunyai efek hukum yang berbeda. Sama-sama perbuatannya, ketika terjadi perbedaan niat, perbuatan yang sama ini akan punya efek yang berbeda gitu ya. Nah, efek itu namanya apa tadi? Taksirul fi'li. Apa? Taksirul fi'li dari niat tadi. Wa isyaratulan disyaratkan. Wa isyaratulan disyaratkan lisihhatil qiraati maring atau kedua sahnya bacaan. Wa isyaratulan disyaratkan lisihhatil qiraati untuk sahnya bacaan opo adamul lakhni, tidak adanya lakhen. Lakhen itu cacat bacaan, apa pelu pelat itu. Al-mukhilli kang dadekno cacat. Al-mukhilli yang menjadikan cacat bil makna kelawan makna. Adhamita'i an'amtu kaya dhammai lafat taknya an'amtu au kasriha atau kasrahnya. Au kasrah atau kasrahnya an'amtu an'amti gitu ya. Jelas kan? Kalau an'amtu kan saya, an'amti kamu. Ya. An'amta sudah berubah. Wa ka qiraati syadzatin lan kaya dene qiraah kang syadzah. Syadzah itu yang jarang. Qiraah syadzah. Kas-bagas kan ngomong kene. Mobil. Mundur nae. Wa ka qiraati oh ya. Kamu sih kono sih. Ben metu pisan kok. Ngene gak apa sih. Wa ka qiraati syadzatin lan kaya dene qiraah syadzah. Wa yauta qira'atin syahadatin ikuma waro as-sab'ah di luar qira'ah sab'ah. Itu namanya qira'ah yang apa? Syadzah. In ghayyarat lamun merubah apa qira'atus syadzah. In ghayyarat lamun merubah apa qira'atus syadzah. Al-makna ing maknanya kalimat itu. Ka qira'ati innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Birafil awwali. Ini kan kalau bacanya innama yakhsyallahu yang wedi malah Gusti Allah gitu loh ya. Tapi kalau innama yakhsyallaha yang wedi adalah hambanya gitu. Min ibadi al ulama tadi. Makanya ada bacaan yang syadzah. Ada yang baca innama yakhsyallahu min ibadi ulama. Itu bisa merubah terhadap makna yang secara fatal gitu ya. Merubah makna secara fatal. Patahin aja. Matikan aja dulu. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Birafil awwali wa nasbis tsani. Au zadat au naqasat atau dia menambahkan bacaan. Au zadat atau nambahi fathah, nambahi huruf, au naqasat atau mengurangi bacaannya tadi. Fa mata fa'ala syai'an, maka kapan-kapan fa'ala mengerjakan sepeman. Fa mata fa'ala maka kapan-kapan mengerjakan sepeman syai'an ing sesuatu. Mendalika saking demikian zadat au naqasat. Mendalika saking demikian zadat au naqasat. Batalat moko batal opo qiraatu bacaannya man. Ya. Jadi sekali lagi karena rukun bacaan Fatihah itu kan termasuk rukun di dalam salat, maka harus memenuhi ketentuan bagaimana tata cara di dalam membaca, baik terkait dengan isi bacaan yang termasuk Fatihah itu yang mana, maupun termasuk tata cara tadi harus tertib, harus apa? Mualah. Yang pertama harus ada apa? Tertib. Yang kedua harus apa? Mualah. Jadi tertibul qiraah, mengurutkan bacaan ayatnya itu harus tidak perlu dibolak-balik. Yang kedua adalah bacaannya harus mualah. Mualah itu butuh nyambung, tidak boleh diselai dengan hal-hal yang lain tadi. Termasuk zikir, masuk sukut diam, itu tidak boleh, karena itu akan menjadikan tidak sahnya bacaan Fatihah. Kalau bacaan Fatihahnya dinyatakan tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nyambung. Sama dengan itulah, wudu'in dinyatakan tidak sah, ya berarti sholatnya tidak sah, karena dia masih punya hadas. Gitu. Jadi, harus dipastikan semua yang terkait ini dilakukan dengan memenuhi ketentuan sehingga dinyatakan sah tadi. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.